Pada video kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap cabai rawit umur 28 hari setelah tanam. Cabai rawit ini baru saya lakukan pemupukan 2 kali dan bisa dilihat hasilnya, daunnya lebar, rimbun, dan batangnya juga besar. Sudah bercabang dan itu sudah ada bunganya, sudah mulai masuk fase generatif. Perawatan kali ini akan saya lakukan pemangkasan atau pruning atau perompesan. Jadi daun-daun yang tidak digunakan atau dianggap tidak perlu kita buang, cabang-cabang air juga kita buang. Kita pilih berapa cabang air untuk menjadi cabang pokok nanti untuk menghasilkan buah cabai. Nah, sekarang kita mulai perompesannya atau pemurningannya. Dari daun dulu, daun-daun yang tidak dibutuhkan kita buang dari bawah sampai dengan atas. Kita buang daun-daunnya sampai dengan di bawah cabang Y atau pecah batang itu. Nah, di bawahnya itu kita buang, di atasnya kita biarkan biar nanti pucuknya akan tumbuh daun kembali. Kalau untuk yang belum ada batang Y-nya, dikira-kira saja kurang lebih 3 atau 4 lembar daun dari atas itu disisakan. Jadi yang ke bawah kita habiskan, kita buang daun-daunnya. Nah, ini cabang air yang saya anggap tidak perlu juga saya buang. Pada tanaman yang pertama ini paling subur ini, cabang airnya sudah banyak, tapi akan saya sisakan 5 cabang air dengan 1 cabang pokok. Jadi nanti akan ada 6 cabang yang disiapkan untuk menghasilkan buah. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal, buahnya lebat. Ini cabang air yang tidak perlu saya buang. Ini kita buang juga yang daun ada di batang air. Batang air paling bawah itu saya buang juga, biar agak tinggi sedikit dari tanah. Karena rawan juga kalau terlalu rimbun di bawah akan berpotensi menjadi berjamur atau biasanya kena serangan fungisida. Ini saya buang lagi, jadi sisakan 3 lembar daun, 3 atau 4 lembar daun. Selebihnya yang lain kita buang semua daunnya. Hal ini biar nutrisi tersalurkan maksimal ke dalam batang utama atau batang yang kita siapkan. Selain pemeruningan, nanti akan saya lakukan juga pemupukan dan penyemprotan pestisida. Karena ini sudah memasuki masa generatif, nanti penggunaan kandungan nitrogen akan saya kurangi. Jadi nanti saya tidak menggunakan pupuk NPK lagi. Oke, proses pruning selesai. Setelah ini akan saya siapkan untuk pembuatan pupuknya. Saya akan membuat pupuk dengan air kurang lebih 1 liter. Nanti akan saya buang dulu airnya. Pupuk yang pertama kita gunakan pupuk SP36 Super Fosfat 36, kandungan fosfatnya 36%. Kemudian pupuk yang kedua Hara Garuda, ini anti rontok dan anti jamur, mempunyai kandungan unsur CaCO2, boron, zin, mangan, dan MgO. Untuk Hara Garuda ini saya gunakan 1 sendok makan.
jadi tidak perlu banyak-banyak karena cuma 1 liter. Kemudian SP36 nya kurang lebih saya gunakan setengah sendok makan. Jadi kita seperti membuat pupuk MKP. Nah, ini kita gunakan setengah sendok cukup. Kemudian pupuk KNO3 putih, saya tidak menggunakan yang merah karena terlalu tinggi kandungan nitrogennya. Ini juga kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita aduk terlebih dahulu. Ini sudah larut semuanya. Kemudian kita kocorkan saja, kocorkan ke sekitar tanaman kurang lebih 2 mangkok cup lah. Ini 2 cup itu antara 200 sampai 300 ml ya. Jadi cukup hemat sebenarnya. Nanti ada sisa pupuk akan saya gunakan untuk memupuk tanaman yang lain. Nah, setelah pemupukan ini akan saya siapkan pestisidanya karena tadi ada kutu kebul di daun. Oke, pemupukan selesai, tinggal nanti menyiapkan untuk penyemprotan pestisida. Saya akan lakukan penyemprotan insektisida menggunakan Urakron ya. Urakron saya akan bikin larutan kurang lebih 1 liter. Nah, ini dosisnya cuma 1 mili. Jadi untuk insektisidanya 1 mili dilarutkan ke dalam 1 liter air. Saya akan gunakan pipet ya biar terukur. Ya, ini kurang lebih 1 mili. 1 mili kita kurang dikit ya, jangan terlalu kental atau terlalu ini karena bisa layu, untuk tanamannya bisa layu. Kita masukkan gitu. Biar ambil ininya. Oke. Saya menggunakan semprotan seperti ini karena memang nggak nanam banyak, jadi semprotannya cukup begini yang praktis saja. Sekarang kita lakukan penyemprotan. Kita semprot dengan rata semua daun dan batangnya. Kita ratakan agar penyakitnya atau hama kutu kebulnya hilang. Saya juga punya tanaman yang masih kecil tuh, cabai yang masih kecil, saya semprot juga. Karena kalau sudah kena kutu kebul yang kecil pun nanti akan ikut terkena. Makanya kita semprot sekalian. Semprot rata. Ini yang tadi sudah dipruning, yang sudah 28 hari. Kalau yang kecil itu baru berumur 14 hari atau 2 minggu. Saya semprot juga. Semprot yang rata. Kita lakukan semua penyemprotan pada pohon-pohon cabainya. Ya, ini yang terakhir kita semprot
Setelah ini selesai penyemprotan, tinggal kita lihat hasilnya. Nanti 1 minggu ke depan akan saya update hasil pruning tadi bagaimana hasilnya.